kebenaran dan keberuntungan. Keesokan harinya. Sepertinya aku harus kembali lagi ke gua. Aku tak mau kakak dan ayah mengetahui ini dahulu. Aku juga tak akan memberitahu mereka tentang rencana balas dendamku. Gumam Xiaopeng sambil berjalan keluar. Penger! 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 Terdengar kakak Xiaopeng memanggilnya. Iya kak, ada apa? Sekarang kamu pergilah ke ruang keluarga. Kamu sudah ditunggu ayah dan ibu. Ucap Xiao Wei. Baik kak, Penger segera ke sana. Jawab Xiaopeng sambil berjalan menuju ruangan keluarga. Karena mereka hanya keluarga cabang, maka mereka tak punya mansion yang besar seperti milik keluarga utama. Akan tetapi Xiaopeng berniat memindahkan keluarga cabangnya ini ke mansion keluarga utama setelah ia menghancurkannya. Pada saat ini, sampai di ruangan keluarganya, ia cukup terkejut karena di sana juga ada kakeknya. Xiaopeng pun curiga kakeknya memberitahu orang tuanya soal rencana balas dendamnya. Penger, sini duduk dulu. Kami akan membahas sesuatu yang cukup penting. Ucap Xiaoming. Baik ayah. Kenapa kak tak ikut? Tanya Xiaopeng. Kakakmu sudah kami beritahu soal ini. Sekarang ia kembali berlatih untuk membangkitkan jiwa spiritualnya. Penger, tadi kakekmu mengatakan bahwa ada seseorang yang cukup sedang berada di kota Xingxi. Nampaknya orang itu yang mengeluarkan aura mengerikan semalam. Lanjut Xiaoming. Penger, kamu tak perlu memaksakan untuk terus berlatih. Pelan-pelan saja, kami tak pernah memaksamu untuk berkembang dengan cepat. Ucap Xiao Jing. Sekarang kamu sudah cukup dewasa untuk mengetahui tentang keluargamu ini. Kami akan memberitahu sesuatu yang telah kami sembunyikan bertahun-tahun. Sahut Xiao Jing. Maaf ibu sebelumnya, Penger masih tak mengerti dengan perkataan ibu. Kebenaran tentang apa yang ibu maksud? Tanya Xiaopeng terkejut. Sebelum kami menjelaskan ini, kamu harus berjanji untuk tak melakukan apa-apa seperti kakakmu tadi. Maafkan Penger ayah ibu. Apabila itu menyangkut harga diri orang tuaku, aku tak akan segan-segan melakukan balas dendam. Balas Xiaopeng sambil menangkupkan kedua tangannya ke depan. Xiaofen yang sedari tadi menunggu, kini ikut membuka mulut. Kalian tak akan bisa melakukan hal serupa kepada Penger. Dimanapun juga Penger adalah anak laki-laki dan ia pun sudah dewasa. Jadi wajar dia akan melakukan balas dendam seperti yang dia katakan. Sebaiknya kalian tetap memberitahunya mengenai itu. Ucap Xiaofen meyakinkan Xiaoming dan Xiao Jing. Xiaofen dapat berkata seperti itu karena ia tahu seberapa kuat Xiaopeng saat ini, dan masa depan Xiaopeng yang cerah karena mendapatkan warisan Kaisar Naga Langit. Xiaopeng juga cukup kebingungan dengan situasi ini. Ia tak tahu harus berbuat apa karena pada dasarnya ia bukan berasal dari keluarga ini. Namun ia tetap akan melakukan apa yang harus dilakukan. Ini dianggap sebagai balasan karena mendapat tubuh baru. Baiklah Penger, ibu akan bercerita sekilas tentang ibu. Ucap Xiao Jing. Nama Xiao Jing sebenarnya adalah Yao Jing, dan ia adalah anak dari Yao Su. Xiao Jing bukan diusir dari sekte awan suci, melainkan sedang melakukan pengasingan diri. Namun pada saat ia melakukan pengasingan diri, ia jatuh cinta kepada Xiao Meng yang bertemu di hutan kabut hitam. Xiao Jing pun kembali ke sekte awan suci dan meminta restu dari ayahnya. Yao Su merestui mereka dengan syarat tak boleh kembali lagi ke sekte awan suci. Xiao Jing merasa bahwa ia telah diusir ayahnya dari sekte, sehingga itu membuatnya dendam kepada Yao Su. Xiao Jing juga telah mendapatkan kabar kalau sekte awan suci telah musnah. Hingga saat ini, tak ada yang mengetahui kalau Xiao Jing adalah putri dari Yao Su. Xiaopeng pun terkejut bahwa leluhur Yao Su adalah kakeknya. Maaf ibu, aku ingin memberitahu sesuatu. Ini adalah lencana sekte awan suci. Dan yang memberiku lencana ini adalah leluhur Yao Su. Kami bertemu di hutan kabut hitam semalam. Ucap Xiaopeng sambil memberikan lencana itu kepada ibunya. Lencana itu bergambar awan berwarna putih dan memiliki bingkai berbentuk bintang. Hah? Bagaimana kamu bisa bertemu dengannya? Kenapa juga ia berada di benua timur? Kalau begitu sekte awan suci tak benar-benar musnah. Lantaran kenapa aku diusir oleh ayah? Xiao Jing terkejut melihat lencana dari sektanya dahulu. Mungkin leluhur Yao Su ingin merahasiakan tempat keberadaan ibu. Karena cerita dari leluhur Yao Su waktu itu sedang berperang melawan kekaisaran benua tengah yang mengakibatkan meninggalnya leluhur sebelumnya. Ucap Xiaopeng meyakinkan ibunya untuk tak menaruh dendam kepada Yao Su. Xiao Jing jadi merasa bersalah setelah menganggap ayahnya mengusirnya. Sekarang ia malah ingin kembali ke sekte awan suci setelah melihat anaknya mendapatkan lencana itu. Xiaopeng juga merasa bahwa leluhur Yao Su memang merahasiakan keberadaan ibunya. Karena pada waktu itu akan terjadi perang. Keputusan dari leluhur Yao Su memang tepat untuk tak mengizinkan putrinya itu kembali. Sepertinya kamu sendiri yang harus ke sana Penger. Coba kamu cari tahu mengenai tak diizinkannya aku kembali. Dan bawa ini juga untuk jaga-jaga apabila kamu tak diterima masuk ke sana. Ucap ibunya sambil memberikan lencana dari sekte awan suci namun berwarna biru.
Lencana itu menandakan bahwa si pemilik adalah orang penting di sekte itu. Lencana warna putih untuk murid, merah untuk tetua, dan hijau untuk leluhur. Baiklah, namun aku sudah mengatakan kepada leluhur Yaosu akan ke sana setelah menyelesaikan masalahku di sini. Balas Xiaopeng. Kakekmu sudah memberitahu kami soal rencanamu, Penger. Kamu yakin dengan rencana itu? Tanya Xiaoming. Ternyata benar dugaanku kalau kakek akan memberitahu ayah ibu. Batin Xiaopeng. Kalau ayah ibu sudah diberitahu oleh kakek dan tak menyetujuinya, aku tetap akan melakukan itu. Aku melakukan tak secara terang-terang, aku akan menyamar. Dengan begitu ayah ibu tak perlu khawatir denganku. Apabila aku tak menyamar, itu akan membuat keluarga cabang tak bisa menduduki mansion dari keluarga utama di kota. Ucap Xiaopeng. Kalau memang kamu sudah membulatkan tekadmu begitu, kami pun takkan bisa melarangmu. Namun gimana caranya kamu melakukan itu? Jiwa spiritualmu telah diambil bukan? Tanya Xiaoming sedikit khawatir. Kakek tak benar-benar memberitahu mereka tentang aku. Sepertinya aku masih aman. Batinnya. Ibu tenang saja, aku tak akan berbuat ceroboh. Jawab Xiaopeng. Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu berlatih saja dulu, hingga kamu merasa kuat untuk menjalankan rencanamu dan segera pergi ke sekte awan suci. Ucap Xiaojing. Xiaopeng menganggukkan kepala dan segera pergi untuk berlatih. Ia akan menuju gua yang berada di hutan kabut hitam lagi. Penger, mari berbicara sebentar. Ajak Xiaofen sambil berjalan keluar dari ruangan itu. Baik, kenapa kek? Ketika kamu melihat isi dari cincin penyimpanan yang kuberi semalam, kamu harus segera melatihnya. Itu merupakan teknik yang semestinya dikuasai oleh keluarga Shao. Kemudian selaraskan teknik itu dengan warisan Sang Kaisar Naga Langit, maka itu akan menjadi kemampuan yang hebat. Ucap Xiaofen. Baik kek, kakek tunggu saja namaku berada di puncak kelak. Jawab Xiaopeng sambil menangkupkan kedua tangannya. Kalau kamu sudah mengerti, segera berlatih agar leluhur Yaosu tak kelamaan menunggumu. Xiaopeng pun segera pamit dan pergi menuju gua. Sushu! Sepertinya memang benar dia akan bersinar di masa yang akan datang. Sebuah kebetulan yang cukup mengejutkan kamu bertemu dengan leluhur Yaosu, cepat atau lambat kamu akan berada di puncak nak. Aku juga tak merasa salah memberikan itu padamu. Gumam Xiaofen melihatnya pergi ke hutan. Tak lama setelah itu, Xiaopeng pun telah sampai di gua. Ia segera melihat isi dari cincin penyimpanan pemberian kakeknya. Dan terkejutnya ia melihat isinya. Hah, bukannya teknik ini telah hilang? Pengetahuanku sebelumnya pun juga tahu kalau teknik ini adalah teknik kuno. Mengapa kakek memilikinya? Bahkan di sini juga lengkap dengan peralatannya. Gumam Xiaopeng terkejut. Isinya adalah teknik pedang Kaisar Naga Ilahi. Teknik ini adalah teknik kuno yang dimiliki oleh Yanlong, yaitu Sang Kaisar Naga sebelum Xiaopeng. Memang benar aku harus mengelilingi seluruh benua. Masih banyak misteri di sini, serta barang-barang langka seperti ini. Batinnya. Selain teknik itu, terdapat juga pedang 8 bintang ilahi dan zirah dewa abadi. Pedang dan zirah itu juga milik Yanlong. Sepertinya latar belakang kakek juga tak sesederhana itu. Apa jangan-jangan kakek juga seseorang yang berasal dari alam suci? Akan lebih baik jika aku diam saja. Gumamnya. Xiaopeng melanjutkan dengan melihat cincin penyimpanan pemberian leluhur Yaosu. Isinya adalah harta yang melimpah serta beberapa tumbuhan dan batu langka. Kenapa leluhur Yaosu memberi aku begitu banyak harta? Apa dia mengetahui kalau aku adalah cucunya? Seharusnya ia tak tahu. Gumamnya lagi. Pada saat ia memikirkan pemberian dari mereka, ia merasakan ada sesuatu yang aneh dari cincin pemberian leluhur Yaosu. Ia pun melihatnya kembali. Bukannya ini batu roh ilahi tingkat 6? Kenapa juga ada pil pemurni tubuh tingkat 6? Sungguh keberuntungan berpihak padaku saat ini. Sepertinya aku akan naik tingkat lagi malam ini. Batin Xiaopeng terkejut setelah mengetahui isinya begitu berharga. Xiaopeng kini merasa bahwa leluhur Yaosu sangat baik, jadi tak mungkin jika ibunya benar-benar diusir. Xiaopeng akan memurnikan pil itu terlebih dahulu sebelum ia melatih teknik kuno dari Yanlong. Ia merasa tak sanggup melatih teknik kuno itu sebelum memasuki ranah pertapa bumi. Karena ia tahu kalau teknik kuno itu begitu kuat. Berdasarkan rumor yang ia dengar di masa lalu, satu tebasan pedang dengan kekuatan penuh dapat merobek ruang kehampaan. Ia pun segera mengeluarkan pil itu dari cincin penyimpanan dan mengambil posisi duduk lotus. Cuing! Aura yang dikeluarkan Xiaopeng tak merasakan kehadiran seseorang di jangkauannya. Kemudian ia memakan pil itu dan menggunakan metode pemurnian tubuh ilahi. 2R. Terdengar ledakan di tubuh Xiaopeng. Tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Pil pemurni tubuh adalah pil yang dapat membentuk ulang tulang dari si pemakan. Namun sebelum terbentuk kembali, tulangnya akan dihancurkan dahulu oleh pil itu. Arglur, aku harus bertahan gimana pun juga caranya. Batin Xiaopeng. 2 arar.
Terdengar ledakan lagi dari tubuhnya. Ledakan kali ini disebabkan meluasnya dantian di dalam tubuh Xiaopeng. Ini adalah keuntungan dari metode pemurnian tubuh ilahi. Dua kar! Dua kar! Lagi-lagi terdengar ledakan. Namun kali ini adalah tanda selesainya pemurnian pil itu. Tubuh Xiaopeng mengeluarkan aura dan getaran yang begitu kuat. Di kediaman keluarga cabang Xiao. Sepertinya Peng'er telah naik tingkat. Namun kali ini pasti berbeda. Aura yang sangat kuat ini bagaikan terlahirnya Sang Kaisar Naga Langit kembali. Gumam Xiao Fan sambil memandang ke arah Xiao Fang berada. Jika memang ini aura yang dikeluarkan oleh Peng'er, maka tak lama lagi ia akan bersinar. Gumam Xiao Ming di dalam ruang keluarga bersama Xiao Jing. Semoga saja Peng'er tak kenapa-kenapa. Ini aura yang sangat mengerikan. Sahut Xiao Jing. Kembali ke Xiao Peng. Kini tulangnya berhasil kembali seperti semula, namun berbeda dari sebelumnya. Tulang yang sekarang lebih kuat 10 kali lipat dari sebelumnya. Dengan begini, ia tak perlu khawatir untuk melatih teknik kuno itu. Dua ar. Ledakan kali ini menandakan ia naik tingkat. Sekarang ia berada di ranah pertapa bumi tingkat 5 dan tubuh kaisar tahap awal. Xiao Peng mengalirkan energi itu hanya pada kultivasi dan tubuhnya saja. Jadi teknik dari kitab suci naga tak ikut naik. Oleh sebab itu naiknya begitu drastis. Pada saat Xiao Peng menyudahi pemurnian dan membuka mata, terlihat matanya bercahaya merah pekat dan mengeluarkan aura kembali. Cuinggeg. Aura yang keluar berwarna merah pekat itu menyebar beberapa kilometer. Cukup membuat para praktisi di kota Shengxi merasakannya. Di kota Shengxi. Sungguh aura yang mengerikan. Kuharap praktisi ini tak membuat masalah di kota Shengxi. Gumam Wu Zhang yang sedang bermeditasi. Aura yang sangat kuat. Setidaknya aura ini keluar dari orang yang berada di ranah kaisar. Namun siapa dia? Batin Xiao Kung. Apa mungkin aura kuat ini berasal dari Xiao Peng? Bila memang itu dia, maka seharusnya sekarang ia berada di ranah pertapa langit atau lebih tinggi. Gumam Yu Qing di dalam ruangan pribadinya. Kuharap orang yang mengeluarkan aura mengerikan ini dapat bekerja sama dengan rumah lelang terataiku. Gumam Yu Tian yang berada di lantai 4 rumah lelang teratai. Kembali ke Xiao Peng. Setelah mengeluarkan aura yang begitu kuat, matanya kembali normal. Kini ia menyadari kekuatan yang sangat kuat mengaliri tubuhnya. Efek yang sangat mengerikan akibat pil pemurni tubuh itu. Seharusnya sekarang aku tak perlu khawatir untuk melatih teknik kuno milik Sang Kaisar Naga Langit sebelumnya. Batin Xiao Peng. Ia segera mengeluarkan gulungan teknik kuno itu dari cincin penyimpanan. Dibacanya sebentar kemudian ia menetesi gulungan itu dengan darahnya. Klaing. Gulungan teknik kuno itu kini menyatu di tubuh Xiao Peng. Ia kini merasakan tubuhnya begitu berat akibat masuknya gulungan teknik itu. Argih. Sungguh teknik yang mengerikan. Sepertinya rumor di masa lalu memang nyata. Batinnya sambil mengangkat tubuhnya kembali. Dua arar. Klaing. Terdengar ledakan yang cukup keras. Tubuhnya kini memancarkan cahaya yang menjulang ke langit berwarna emas yang amat terang. Cahaya itu bisa dilihat di seluruh benua timur. Sekarang Xiao Peng telah menguasai teknik pedang Kaisar Naga Ilahi. Tubuhnya saat ini berasa sangat ringan akibat menguasai teknik kuno itu. Ia pun kemudian berdiri dan mengeluarkan pedang 8 bintang ilahi. Saat ia ingin mencobanya, terlihat pedang itu bersinar terang akibat beresonansi dengannya. Itu disebabkan karena pedang mengenali si penggunanya. Setelah Xiao Peng menguasai teknik pedang Kaisar Naga Ilahi, pedang itu pun juga mengakuinya sebagai penerus Sang Kaisar Naga Langit. Aku akan mencoba dengan kekuatan penuh. Seharusnya di ranahku sekarang takkan membuat kerusakan yang begitu besar. Ia berjalan keluar dari gua. Klaing. Tebasan pedang itu diarahkan ke gunung tempat guanya. Duar. Gunung itu pun hancur serta merobek sedikit ruang kehampaan. Xiao Peng terkejut dengan kekuatan dari teknik kuno ini. Sepertinya aku takkan menggunakan ini dengan kekuatan penuh dahulu. Daya hancurnya sangat besar. Namun keahlian berpedangku jadi semakin sempurna. Batinnya setelah menyadari gunung di depannya hancur berkeping-keping. Untuk berjaga-jaga, aku akan menggunakan sirah dewa abadi ini. Dengan ini aku tak akan mudah dilukai. Gumamnya sambil mengeluarkan sirah dewa abadi dari cincin penyimpanan. Ketika Xiao Peng ingin menggunakan sirah dewa abadi itu, secara mengejutkan sirah itu memudar menjadi roh dan menyelimuti tubuhnya. Sama halnya seperti pedang Kaisar Naga Ilahi, sirah itu juga mengenali sekaligus mengakui Xiao Peng sebagai Sang Kaisar Naga Langit. Seharusnya sekarang aku sudah sanggup menghancurkan keluarga utama. Namun sebelum itu, aku akan membuat senjata terlebih dahulu untuk menepati janjiku kepada Bibi Qing. Gumamnya, Xiao Peng ingin membuat senjata dengan bahan batu roh ilahi tingkat 6 untuk Yu Qing. Dengan batu, akan menghasilkan senjata kelas tinggi,
Bahkan ada kemungkinan itu senjata ilahi. Xiao Peng pun segera kembali pulang untuk beristirahat sejenak dan akan ke rumah lelang teratai.